Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Bisa dipastikan semua industri kena dampak COVID-19. Tapi ada beberapa industri yang paling terasa dampaknya. Dampak gak selalu negatif loh, ada positifnya juga. Kok bisa? Penasaran? Keep on watching. Seperti judulnya, kita akan bahas mengenai industri-industri yang terkena dampak COVID-19 dan yang akan dibagi dalam 3 warna, red, yellow, dan green. Dan untuk yang pertama, kita akan bahas industri yang berada pada red zone. Dalam red zone ini ada 3 industri yang paling memprihatinkan. Yang pertama, semua juga udah pada tahu, tourism and leisure, semua tempat travel, hotel, pariwisata, pokoknya intinya semua bisnis yang mengajak orang-orang untuk bepergian dan beraktivitas di luar rumah dalam kondisi yang lesu. Karena apa? Karena pada dasarnya konsep bisnis ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19 outbreak ini, yaitu pemerintah menyarankan untuk physical distancing atau bahkan ada negara-negara yang menerapkan lockdown. Jadi masyarakat disarankan untuk di rumah aja. Bahkan pengambilan video ini pun saya di rumah aja. Apa yang sudah dilakukan industri ini? Banyak. Kasih promo sudah, gratis sesuatu gimmick hadiah sudah, promo gila-gilaan juga sudah. Apalagi you name it. Kalian juga udah tahu apapun yang dilakukan industri ini beneran belum berhasil untuk mempertahankan industri ini sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tunggu sampai selesai sih. Industri selanjutnya masih berkaitan dengan industri sebelumnya, yaitu transportasi. Sudah pasti industri ini juga kena dampak karena banyak orang yang harus tinggal di dalam rumah tetangga. Enggak dong, rumah sendiri ya guys, nanti kalau ngumpul-ngumpul ditangkap polisi. Identik dengan buruh, industri kali ini pun mengalami hal yang sama dengan 2 industri sebelumnya, yaitu manufacturing. Penurunan kinerja pada industri ini bisa dipastikan berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi pada banyak negara. Gak heran di industri ini, para buruh dirumahkan tanpa digaji atau unpaid leave, atau bahkan ada yang dipecat. Let's move on. Menurut hasil riset, ada beberapa industri yang berada pada yellow zone, atau ya bisa dibilang dampaknya so-so, bisa berjalan dengan baik, tapi ada beberapa faktor pendukung yang bikin bisnis ini terus berjalan. Yang pertama ada construction and real estate, financial services, ada education, oil and gas, ada agriculture, dan yang terakhir ada industri tekstil. Pada industri ini terancam turunnya permintaan masyarakat dan standar kualitas. Namun pada sisi lain mereka dapat melakukan diversifikasi produk. Ini yang dinamakan mereka pada yellow zone, atau banyak faktor yang dapat mendukung industri ini atau bisnis mereka. Karena salah satu cara untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah physical distancing, berikut adalah industri yang ada di green zone. Yang pertama, food processing and retail. Panic buying menjadi salah satu alasan kuat industri ini meledak waktu itu. Untuk negara-negara yang tidak menerapkan lockdown, industri ini harus terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan mingguan atau bahkan bulanan para masyarakat agar supaya dapat bertahan hidup selama physical distancing atau working from home. Selanjutnya, telekomunikasi. Industri ini menjadi tumpuan kita untuk tetap terkoneksi, tidak hanya untuk komunikasi tapi juga untuk mendapatkan informasi. Tidak heran, trafik pengguna internet pada masa pandemik ini meningkat. Berikut grafiknya. Grafik berikut ini menggambarkan peningkatan trafik penggunaan internet dalam persentase di berbagai negara dan kota. Melihat trennya, angka ini dinamis, terus bergerak setiap harinya. Namun saat pembuatan video ini, data menunjukkan bahwa pada dasarnya trafik penggunaan internet meningkat hingga 50% dari biasanya. Yang pertama, di Milan meningkat 40% pada saat Italia diterapkan lockdown. Berlin meningkat hingga 11%. London 22%. Di New York meningkat 40%. Di Indonesia
rata-rata meningkat 20%. China rata-rata meningkat 55%. India 38% dan Kenya 48%. Iya betul, ini memang hanya sebagian dari berbagai negara dan kota yang terkena dampak COVID-19. Saya di sini hanya ingin memberikan gambaran mengenai peningkatan penggunaan internet pada masa pandemi. Selanjutnya industri e-commerce. Lagi-lagi, karena physical distancing mewajibkan kita untuk mengalihkan aktivitas kita di luar rumah menjadi terpusat di dalam tempat tinggal kita. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, riset menunjukkan bahwa belanja online adalah salah satu alasan untuk mengisi waktu luang. Menarik nih, ayo siapa yang di sini yang udah halu nih tiba-tiba udah check out barang di e-commerce. Industri selanjutnya yaitu logistik. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia mengatakan adanya kenaikan tren permintaan jasa pengiriman. Lonjakan yang cukup signifikan tersebut dirasakan untuk pengiriman bahan makanan, alat kesehatan, bahkan bahan kimia untuk cairan pembersih. Dan juga ada keterkaitan dengan pengiriman barang e-commerce yang tadi kalian halu tuh udah check out di e-commerce. Industri selanjutnya adalah personal and healthcare. Vitamin C, vitamin D, vitamin B3, hand sanitizer, apapun yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan tubuh menjadi primadona saat ini. Ayo ngaku deh, selama WFH siapa yang sudah mulai bisnis untuk pembuatan hand sanitizer sendiri atau jualan masker? Sebenarnya nggak apa-apa sih, asal harganya wajar ya guys. Tapi balik lagi, di sini yang diuntungkan yaitu perusahaan produsen personal and healthcare itu sendiri. Industri terakhir yaitu medical supply and service. Dari awalnya muncul pandemik ini, industri ini juga sudah yang paling berjaya. Gak heran memang karena akibat dari pandemik COVID-19 ini harus melibatkan industri tersebut. Rumah sakit contohnya, yang memang semua itu harus dirawat di rumah sakit. Dan gak heran juga sekarang banyak yang sudah menjual masker dan hand sanitizer. Jadi, apakah dengan hadirnya COVID-19 ini lantas orang jadi susah mengeluarkan uang? Ternyata nggak juga. Artinya, daya beli masih ada, bahkan besar. Tapi concernnya yang berbeda, mindsetnya yang berubah. Ini jadi pelajaran penting bagi kita semua, khususnya untuk para industri yang berada pada zona merah. Harus diingat, setiap tantangan pasti ada harapan. Itu semua tergantung pada karakter kita masing-masing. Karakter leader itu sendiri masing-masing. Dapat melihat celah atau tidak. Berani mengambil keputusan atau tidak. Karena pada dasarnya pasar masih ada, hanya kebutuhannya saja yang berbeda. So, tahun ini, 2020, you really surprise and taught us many things. What's next? Bukan tahun yang salah. Mungkin kita yang kurang berjaga-jaga. So, untuk bisnis di luar sana, be prepared for any circumstances, situation, condition, and anything. Spire could tell you what steps you should take. Jangan lupa subscribe, comment, and share ke semua kerabat kalian. See you guys on the next video. Bye!